Halo Sobat Pintar, kita berjumpa lagi di fitur AP Live. Tetap bersama saya Kak Redi, tentor kalian semua untuk mata pelajaran matematika. Bagaimana persiapan UTB kamu? Sudah sampai mana? Nah, di sini Kak Redi masih punya beberapa latihan soal lagi untuk kalian. Di antaranya soal matematika dasar dan soal matematika IPA. Sekarang coba siapkan buku catatanmu dan alat tulismu untuk mencatat pembahasan yang Kak Redi berikan hari ini. Masih tetap semangat ya? Yuk kita simak latihan soal berikut ini. Oke Sobat Pintar, untuk menguji kepintaranmu, coba kalian kerjakan soal matematika dasar ini dalam waktu 30 detik. Jika F1 per X sama dengan 2 min X per 1 plus 3X, maka nilai A yang memenuhi FA min 1 sama dengan min 5 adalah. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal matematika dasar ini. Di sini ada sebuah fungsi, di mana fungsinya F1 per X itu sama dengan 2 min X per 1 plus 3X. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maka nilai A yang memenuhi FA-1, sehingga Fx ini diganti A-1. Tapi ingat bentuknya 1 per X ya, nanti X-nya ini dirubah 1 per X. Maka FA-1 sama dengan 2 min X-nya, maka jadi 1 per A-1 per 1 plus 3 kali 1 per A-1. Jadi menjadi 3 per A-1. Nah, FA-1 ini kan sama dengan min 5. Maka min 5 sama dengan, ini ada sebuah pecahan. Kalau ada pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Maka penyebutnya menjadi A-1, sehingga 2 dikali A-1, yang satunya tetap. Nah, di bawahnya juga begitu, disamakan penyebutnya menjadi A-1, sehingga A-1 kali 1 tetap, A-1 plus 3. Nah, karena penyebutnya sama, A-1, sehingga bisa dicoret. Sehingga bentuk ini menjadi min 5 sama dengan 2 kali A-1 min 1 per A-1 plus 3. Nah, sekarang penyebutnya Kak Redi pindah ke ruas kiri, sehingga dikali dengan min 5. Maka menjadi min 5 kali A-1 min 5 kali plus 3 min 15 sama dengan 2 kali A-1 min 1. Di sini 2A-1 kan sesuku dengan min 5A-1. Maka 2A-1 Kak Redi bawa ke ruas kiri, sehingga min 5 min 2 menjadi min 7A-1 sama dengan min 15 pindah ruas jadi positif, jadi 15. 15 dikurangin 1, 14. Maka A-1 sama dengan 14 per min 7. A-1 sama dengan 14 dibagi min 7, min 2. A sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah C.
Ayo lebih semangat lagi, tadi masih soal pemanasan. Coba Sobat Pintar kerjakan soal ini, masih tetap soal matematika dasar dalam waktu 30 detik. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3M min 1 mempunyai titik puncak P, Q. Jika 2P dan Q per 4 dua suku pertama deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah 4, maka nilai M adalah. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah mencoba untuk mengerjakannya? Mari kita cocokkan pekerjaanmu dengan pembahasan yang Kak Redi berikan ini. Di sini ada soal dengan menyangkut pautkan dua materi. Satunya parabola dan satunya deret geometri. Kita pecahkan dulu satu persatu. Di sini Kak Redi pecahkan dulu yang parabola. Maka ada puncak parabola. Masih ingat rumus puncak parabola? Ibaratnya puncak parabola itu X, Y, maka untuk mencari titik X-nya, titik puncak X-nya, rumusnya adalah min B per 2A. Maka X sama dengan min B per 2A. Untuk mencari titik puncak Y-nya, Y sama dengan min D per 4A. Nah, ini rumus untuk mencari titik puncak. Di mana sebuah persamaan ini, persamaan parabola ini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan 3M min 1. Nah, kali dimasukkan, X-nya itu P, maka P sama dengan min 2, B-nya min 2, kali 2 kali A-nya 1, 2 kali 1, 2. Maka min kali min positif, 2 per 2 sama dengan 1. Sekarang Y-nya, min D itu rumusnya B kuadrat min 4AC per 4A. Hati-hati ya tanda min yang di depan ini karena bisa merubah tanda yang lain nantinya. Min B kuadrat min 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya 3M min 1 per 4 kali A-nya 1. 4 ya, 4 kali 1, 4. Maka sama dengan min 2 kuadrat 4 min 4 kali 1, 4. Nah, di sini Kak Redi tetapkan dulu karena nanti masih bisa dibagi 4 ini. 4 kali 1, 4. Berarti tak saya tulis 4 kali 3M min 1 per 4. Nah, ini yang tadi Kak Redi maksud 4 dibagi 4 ini semuanya. Nah, maka menjadi, ingat hati-hati tanda min yang di depan ini bisa merubah semuanya. Maka menjadi min 1, min kali min positif, kali 1 kali 3M berarti plus 3M. Ya, min kali min positif dikali min 1, min 1. Nah, 4-nya tadi sudah habis. Maka sama dengan min 1, min 1, min 2. Maka 3M min 2. Oke, sudah ketemu P-nya, Y-nya ini sama dengan Q, di sini sama dengan Q. Nah, maka 2P dan Q per 4 dua suku pertama. Maka di sini 2P ditambah Q per 4 ditambah sampai nanti deret pertama geometri tak hingga sampai tak hingga itu memiliki jumlah sama dengan 4. Nah, di sini kalau deret geometri kita harus mencari rasio. Maka untuk rasio rumusnya kan U2 per U1. Di sini
U2-nya, sini U1-nya. Maka U2-nya Ki per 4 per U1-nya 2P. P-nya itu tadi sama dengan 1, maka 2 kali 1, 2. Nah, Q-nya tadi harus dirubah dulu. Maka di sini bisa dirubah menjadi turun 4-nya di sini menjadi Q per 4 kali 2, 8. Nah, jadi Q per 8. Maka sama dengan Q-nya tadi 3M-2. 3M-2 per 8. Nah, sudah ketemu rasionya 3M-2 per 8. Maka untuk mencari jumlah deret tak hingga, yaitu S tak hingga, rumusnya sama dengan A per 1 min R. A-nya 2P, suku pertama, ini U1, 2P per 1 min, R-nya rasionya tadi 3M-2 per 8. Maka di sini disamakan dulu penyebutnya. S tak hingganya ini sama dengan 4. Nah, maka 4 sama dengan 2P per, disama penyebutnya jadi 8. Maka sini 8 min 3M min 2. Maaf, 3M min 2. Nah, di sini 8 ini kan bisa naik. Nah, bisa naik, P-nya sama dengan 1. Berarti 2 kali 1, 2. 8 kali 2, 16. Maka 4 sama dengan 16 per 8 min 3M min 2. Nah, di sini ada yang sesuku, 8 dengan min 2. Nah, 8 min 2 bisa kita rubah jadi 6. Nah, Kak Redi rubah dulu. Maka di sini tadi 4 tetap sama dengan 8 kali 2, 16 per 8 kurangin 2, 6 min 3M. Nah, di sini Kak Redi penyebutnya dibawa ke ruas kiri sehingga menjadi 4 kali 6, 24. 4 kali min 3M min 12M sama dengan 16. Nah, di sini biar positif maka 24 dikurangin 16 sama dengan 12M. Nah, 24 dikurangin 16, 8. Sama dengan M-nya, 12-nya pindah jadi 8 per 12. Maka M disederhanakan sama-sama dibagi menjadi 4. Nah, sama-sama dibagi menjadi 4 menjadi 2 per 3. Maka M sama dengan 2 per 3, yaitu jawaban B. Oke Sobat Pintar, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya, masih soal matematika dasar. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Dari kawat yang panjangnya 500 meter akan dibuat kerangka balok yang salah satu rusuknya 25 meter. Jika volume baloknya maksimum, maka panjang dua rusuk yang lain adalah... Bagaimana Sobat Pintar? Sudah mencoba untuk mengerjakannya? Mari kita cocokkan jawabanmu dengan pembahasan Kak Redi. Di sini ada kawat yang panjangnya 500 meter, dibuat kerangka balok. Di sini Kak Redi gambarkan dulu, ada sebuah balok.
di mana balok itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Misalkan P ini panjangnya, lebarnya ini untuk yang 25 meter, lebarnya 25 meter, dan tinggi T. Maka dari total keseluruhan kawat ini didapat rumus 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi itu sama dengan 500. Nah, karena kenapa 4 kali panjang ditambah lebar tambah tinggi? Karena dalam balok ini panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya juga ada 4. Maka 4 kali P, 4P. Ditambah L-nya tadi 25. 25 kali 4, 100. Nah, di sini 100. Ditambah 4 kali T, 4T sama dengan 500. Maka 4P ditambah 4T sama dengan 100-nya pindah jadi min 100. 500 kurangin 100, 400. Nah, ini kedua ruas Kak Redi sama-sama bagi 4 ya, biar lebih sederhana. Dibagi 4 sehingga menjadi P plus T sama dengan 100. Maka di sini P-nya sama dengan 100 min T. Nah, ini misalkan P-nya seperti ini. Nah, yang kalian tahu bahwa rumus volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini volumenya. Panjangnya T-nya 100 min T. 100 min T. L-nya 25. T-nya tetap T. Nah, setelah itu kalian kalikan sehingga didapat 25 kali T, 25T. 25T kali 100, 2500 T. 25T kali min T, min 25T kuadrat. Nah, kita sudah mendapat sebuah persamaan volumenya 2500T min 25T. Nah, di sini soalnya volume baloknya maksimum. Untuk nilai maksimum maka turunannya. Nah, maka turunannya V aksen turunan dari volume sama dengan 0. Nah, maka V-nya ini kita turunkan dulu. Maka V aksen atau turunan dari V diturunkan sehingga menjadi 2500 min 2 turun 2 kali 25, 50 T. Nah, ini turunannya. Nah, maka turunannya kita masuk jadi 2500 min 50 T sama dengan 0. Maka pindah 2500 min pindah jadi 50 T positif. Maka T sama dengan 2500 dibagi 50. Maka ketemu T-nya sama dengan 50. Ketemu T-nya, masukkan ke panjangnya, maka panjangnya sama dengan 100 kurangin 50 sama dengan 50. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban E, di mana panjangnya itu 50, tingginya 50, dan lebarnya 25. Oke sobat pintar, masih ada satu soal lagi, soal matematika dasar. Coba kalian kerjakan soal matematika dasar ini dalam waktu 30 detik. Jika data 2, A, 3, 4, 6 mempunyai rataan C dan data 2, C, 4, 6, 2, 1 mempunyai rataan 2A, maka nilai C adalah
Bagaimana Sobat Pintar? Sudah mencoba untuk mengerjakan? Sekarang cocokkan pekerjaanmu dengan pembahasan dari Kak Redi. Di sini kita harus cermati satu-satu soalnya dan di sini kalian dituntut untuk teliti. Di sini mempunyai rataan C, maka C sama dengan dari data ini. Maka rataannya 2 ditambah A ditambah A ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 per banyaknya data 6. Maka 6 bisa pindah ruas jadi 6C sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 sama dengan 15. Ditambah A tambah A 2A. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini kan ada 2A. Nanti kita bisa substitusikan. Maka bentuk ini Kak Redi rubah ya menjadi 2A sama dengan 6C min 15. Jadi 15-nya pindah. Jadi 2A sama dengan 6C min 15. Berhenti di sini dulu. Selanjutnya, data ini mempunyai rataan 2A. Maka 2A sama dengan 2 ditambah C ditambah C ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1 per banyaknya datanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bagi 7. 7 pindah ruas. Oh, tidak. Di sini sudah ada 2A. Ya, kita bisa substitusikan. Maaf, tadi kita bisa substitusikan ini 2A, karena tadi sudah 2A. Maka 2A diganti menjadi 6C min 15 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Ditambah C tambah C, 2C per 7. Nah, di sini tadi sudah disubstitusikan 2A-nya menjadi 6C min 15 sama dengan ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 1 15 C tambah C 2C per 7. Sehingga bentuk ini menjadi 7-nya kare dipindah ke ruas kiri, maka menjadi 7 dikali 6C min 15 sama dengan 15 plus 2C. Nah, di sini 7 kali 6 42C. 7 kali min 15 min 105 sama dengan 15 ditambah 2C. Yang sesuku dikumpulkan, maka 42C dikurangin 2C sama dengan 15 ditambah 105. Maka 42C dikurangi 2C menjadi 40C. 15 ditambah 105 jadi 120. Maka C sama dengan 120 dibagi 40 sama dengan 3. Jawaban C. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, seperti biasa Kak Redi mempunyai informasi yang menarik buat kalian yang wajib kalian simak bagi para pecinta matematika. Ternyata matematika itu banyak manfaatnya hampir di semua bidang. Bidang apa sajakah yang tanpa kalian sadari bahwa bidang ilmu tersebut menggunakan penerapan ilmu matematika? Yuk simak penjelasan dari Kak Redi berikut ini. Matematika adalah salah satu ilmu tertua dalam sejarah peradaban manusia. Matematika menjadi salah satu ilmu untuk membantu perkembangan peradaban manusia. Secara umum, matematika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, ruang, perubahan, dan pola. Bagaimana pengalamanmu tentang mata pelajaran matematika? Mungkin matematika kamu anggap sebagai mata pelajaran yang sulit selama kamu SD sampai dengan SMA kali ini. Ternyata jika dipelajari lebih lanjut, kalian hanya mempelajari masih sekelumit di bidang matematika. Nah, di sini Kak Redi punya 7 bidang ilmu yang menggunakan penerapan ilmu matematika. Di antaranya di bidang seni musik.
Ternyata tanpa kalian sadari, seni musik itu sendiri juga menerapkan ilmu matematika, di mana seni musik yang mempunyai tangga lagu berupa do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kan mempunyai tangga C, D, dan sebagainya. Dan di situ juga penerapan matematikanya digunakan untuk menentukan pola irama atau pola bilangan sehingga membentuk sebuah nada yang padu dan indah. Sehingga dengan penerapan ilmu matematika, seni musik dapat disusun menjadi sebuah lagu atau instrumen yang sangat bagus untuk didengar. Bidang ilmu yang kedua, bidang ilmu arkeologi. Dalam bidang ilmu arkeologi, yaitu arkeologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang sejarah dan budaya suatu peradaban manusia dengan meneliti benda-benda peninggalannya yang ditinggalkan, di mana benda-benda tersebut pasti memiliki angka tahun atau dari mana benda itu dibuat pada tahun berapa. Nah, untuk penentuan angka tahun tersebut, tanpa kalian sadari bahwa para arkeolog kita menggunakan penerapan ilmu matematika, di mana untuk menentukan angka tahun itu ada rumus-rumus tertentu untuk menentukan berapa kedalaman benda tersebut ditemukan. Dari situlah para arkeolog dapat menentukan berapa tahun atau angka tahun benda itu dibuat atau benda itu berasal dari zaman apa. Berikutnya, penerapan ilmu matematika di bidang hukum. Nah, apa hubungannya matematika dengan hukum? Sedangkan hukum adalah ilmu sosial. Nah, tanpa kalian sadari bahwa para pengambil keputusan di bidang hukum itu menggunakan teori logika matematika. Dalam praktiknya, logika matematika itu sendiri mempelajari ilmu penarikan kesimpulan. Masih ingat tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika yang kalian pelajari semasa SMA? Nah, itu juga bisa berguna di bidang hukum. Bidang berikutnya yang menggunakan penerapan ilmu matematika yaitu bidang kriminologi. Bagi kalian pecinta serial detektif atau penggemar Sherlock Holmes, kalian pasti tidak asing dengan ilmu yang satu ini. Ilmu kriminologi yaitu mempelajari tentang tindakan-tindakan kriminal, penyebab-penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal tersebut, atau modus-modus yang digunakan para penjahat untuk melakukan kejahatan itu. Disitulah para detektif bekerja menggunakan penerapan ilmu matematika. Tanpa kalian sadari bahwa penarikan kesimpulan atau pemikiran-pemikiran mencari pemecahan solusi dari sebuah tindakan kriminal yang sangat rumit itu menggunakan logika matematika juga loh. Penerapan matematika di bidang berikutnya yaitu bidang seni lukis. Wah, apa hubungannya ya matematika dengan seni lukis? Nah, tanpa kalian sadari bahwa seni lukis itu menggunakan teori matematika yang bernama golden ratio. Mungkin kalian baru pernah dengar ya istilah golden ratio ini. Ternyata golden ratio ini diterapkan atau digunakan di lukisan terkenal. Nah, lukisan apa itu? Contohnya lukisan Mona Lisa. Ternyata para peneliti atau pencinta seni lukis menggunakan teori golden ratio untuk melihat seberapa akurat, seberapa indahnya seni lukis Mona Lisa. Di bidang berikutnya menggunakan penerapan ilmu matematika yaitu di bidang leadership dan manajemen. Kepemimpinan atau sebuah leadership itu adalah merupakan skill wajib yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Untuk memiliki skill leadership yang baik, seorang harus membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang seringkali tidak diduga. Terkadang seseorang harus membuat keputusan secara cepat, tepat, tanpa adanya pertimbangan yang cukup matang. Nah, dari situlah seorang leadership bisa menggunakan atau menerapkan ilmu matematika. Ilmu matematika yang dapat diterapkan yaitu algoritma, di mana algoritma ini bisa merupakan sistematis penarikan kesimpulan dengan mengambil keputusan yang cepat agar sebuah keputusan itu dapat berjalan baik sesuai dengan rencana kita.
Yang terakhir, penerapan ilmu matematika di bidang animasi. Nah, ternyata film-film kartun produksi anak Indonesia itu juga menggunakan penerapan ilmu matematika, di mana animasi 3 dimensi seperti Sopo Jarwo, ternyata animasi itu menggunakan konsep 3D yang menggunakan ilmu matematika, di mana penerapan objek berupa 3 dimensi dan potongan-potongan gambar 3 dimensi itu juga menggunakan penerapan ilmu matematika. Bagaimana Sobat Pintar? Informasi yang Kak Redi berikan hari ini menarik bukan? Ternyata tanpa kalian sadari, bidang-bidang ilmu yang kalian suka ternyata juga menggunakan penerapan ilmu matematika. Jadi tetap semangat dan mencintai matematika. Yuk kita lanjut ke soal berikut ini. Oke Sobat Pintar, kita lanjut lagi ya ke latihan soal berikutnya. Sekarang Kak Redi punya soal matematika IPA. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Jika selisih akar-akar x kuadrat plus 2cx plus 19 plus c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai 30 plus c min c kuadrat adalah. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya dan mencoba mengerjakannya? Mari kita cocokkan dengan pembahasan dari Kak Redi ini. Nih di sini ada akar-akar. Kita mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Masih ingat ya untuk rumus mencari akar-akar persamaan kuadrat? Nah, di sini tapi dia mintanya selisih. Yang kalian tahu untuk hasil jumlah akar X1 ditambah X2 itu kan min B per A. Ya, begitu yang untuk perkaliannya X1 kali X2 itu C per A. Nah, bagaimana dengan X1 min X2 untuk rumus selisih? Nah, di sini Kak Redi beritahu untuk rumus selisih X1 min X2 itu sama dengan akar diskriminan per A. Nah, maka di sini kalian sudah menambah rumus baru. Ingat ya, untuk selisih akar X1 min X2 akar D per A. Tadi Kak Redi bilang kalau hasil jumlah akar X1 plus X2 kan sama dengan min B per A. Kalau X1 kali X2 C per A. Nah, kalau selisih X1 min X2 akar D per A. Nah, di sini selisihnya 2. Sama dengan akar D. Berarti akar B kuadrat min 4AC per A. 2 sama dengan akar dari B-nya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat, Kak Redi dituliskan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2C, C-nya sama dengan 19 plus C. Maka di sini B kuadrat 2C kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya 19 plus C per A per 1. Per 1 berarti tetap ya, maka 2 sama dengan akar dari 2C dikuadratkan menjadi 4C kuadrat. 4 kali 1, 4. 4 kali 19 min 4 kali 19 min 76. Nah, selanjutnya min 4 kali C min 4C. Nah, karena tadi per 1 jadi tetap. Nah, sekarang akar pindah ruas ke kiri menjadi kuadrat. 2 kuadrat 4 sama dengan 4C kuadrat min 76 min 4C.
Biar lebih sederhana, semua ruas Kak Redi bagi 4. Maka 4 dibagi 4, 1. 4C kuadrat dibagi 4 menjadi C kuadrat. Kak Redi sempurnakan ya, biar enak nanti. 4 min 4C dibagi 4 tinggal C. Min 76 dibagi 4 min 19. Kita sudah mendapatkan persamaan yang baru. Nah, di sini ada bentuk C min C kuadrat. Ternyata kan sama dengan di sini. C min C kuadrat. Nah, ini bisa dirubah, tinggal pindah ruas saja. Maka menjadi C minnya pindah ruas jadi positif C. Min C kuadrat sama dengan min 19, satunya pindah jadi min 1, min 19 min 1, min 20. Sudah ketemu C min C kuadratnya min 20. Yang ditanyakan adalah nilainya dari 30 plus C min C kuadrat. Nah, di sini 30 C min C kuadratnya tadi min 20. 30 kurangin 20, 10. Yaitu jawaban D. Oke Sobat Pintar, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih tetap soal matematika IPA. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Diketahui 3 bilangan positif, log B basis A, log C basis B, log D basis C, membentuk barisan geometri. Jika A sama dengan 2 dan D sama dengan 128, maka suku kedua barisan tersebut adalah. Oke Sobat Pintar, sudah mencoba mengerjakannya? Mari kita cocokkan bersama-sama jawabanmu dengan pembahasan yang Kak Redi berikan. Di sini ada 3 bilangan positif, di mana 3 bilang positif itu berupa logaritma. Di sini Kak Redi tuliskan lagi 3 sukunya, 3 bilangan positifnya, di mana log B basis A, log C basis B, dan log D basis C. Di mana A-nya 2 dan D-nya 128. Maka bentuk ini berubah menjadi 2 log B atau log B basis 2. Yang ini tetap log C basis B. Dan ini log D-nya tadi 128 basis C. Di mana ini U1, U2, dan U3. Di sini pertanyaannya, maka suku kedua barisan tersebut. Kita berarti mencari nilai ini, suku keduanya. Nah, di sini dari soal adalah barisan geometri. Nah, di mana barisan geometri itu cirinya adalah rasio. Nah, rasio setiap geometri itu kan pasti sama. Maka apabila ini diibaratkan U1 dengan U2 ini mempunyai rasio 1, dan ini U2 dengan U3, ini U3 mempunyai rasio 2, maka R1 itu kan sama dengan R2. Rasio 1 sama dengan rasio 2. Rumusnya rasio itu kan U2 dibagi U1. Kalau rasio 2, U3 dibagi U2. Maka bentuk ini bisa berubah menjadi log C basis B per log B basis 2 sama dengan rasio yang kedua U3 per U2. U3-nya log 128 basis C per log C basis B. Nah, sudah menjadi bentuk seperti ini,
Maka yang bisa dilanjutkan adalah dikalikan silang. Maka yang ini dikalikan dengan yang ini dikalikan dengan yang ini. Maka bentuk ini berubah menjadi log C basis B dikali log C basis B menjadi log C basis B kuadrat. Nah, karena dikalikan sama, maka log C basis B dikali log C basis B, log C basis B kuadrat sama dengan log 128 basis C kali log B basis 2. Nah, di sini 128 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 7. Sehingga ini Kak Redi buat sini ya. Bentuk ini berubah menjadi log C basis B kuadrat sama dengan log 2 pangkat 7 basis C kali log B basis 2. Nah, 7 menurut sifat log kan bisa turun, sehingga menjadi log C basis B dikuadratkan sama dengan 7 log 2 basis C kali log B basis 2. Dan menurut sifat log, apabila ada bilangan pokok dengan basis yang sama berdekatan seperti ini, bentuk ini bisa berubah menjadi log C basis B dikuadratkan sama dengan 7 kali log B basis C. Nah, di sini hampir sama log C basis B dengan log B basis C. Agar menjadi sama dengan log C basis B, yang ini bisa dirubah sehingga bentuk ini menjadi log C basis B dikuadratkan menjadi 7 per log C basis B. Apabila ditukar antara bilangan pokok dengan basis kan menjadi 1 per. Nah, ini bisa merubah menjadi seperti ini. Maka log C basis B-nya karena dipindah lagi ke ruas kiri sehingga menjadi log C basis B pangkat 3 karena dikalikan lagi pangkat 3 sama dengan 7. Nah, yang di sini dicari adalah log C basis B. Nah, ini sudah ketemu log C basis B, maka log C basis B sama dengan pangkat 3 pindah menjadi akar pangkat 3 dari 7. Maka jawaban B yang benar. Tak terasa ya, ternyata dengan berakhirnya pembahasan tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan latihan soal yang hari ini Kak Redi berikan untuk kalian dapat bermanfaat dan dapat menjadi latihan kamu untuk persiapan UTBK nanti. Masih ada kesempatan untuk lebih giat belajar lagi dan pastinya dengan aplikasi Aku Pintar. Kalian dapat mencoba tryout Aku Pintar di aplikasi Aku Pintar. Dan bagi kalian yang ketinggalan mengikuti video Kak Redi hari ini, bisa menontonnya ulang di channel YouTube Aku Pintar dengan cara mensubscribe, like, dan komen channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Belajar pintar.